Kedamaian dan kebahagiaan seharusnya tidak bergantung pada penilaian dan pandangan orang lain. Tapi terkadang kita akan merasa sangat bahagia ketika kita disukai oleh orang lain. Apakah kebahagiaan yang kamu rasakan akan sama ketika kamu mendapatkan apresiasi dari satu orang dengan mendapatkan apresiasi dari banyak orang? Atau apa yang kamu rasakan ketika ada seseorang yang memuji dan mengapresiasi kamu? Apakah kamu akan bahagia atau biasa saja? Ketika kamu mengambil keputusan untuk memilih jalan kehidupan, apakah pilihan tersebut benar-benar datang dari diri kamu sendiri? Atau sebenarnya pilihan yang kamu jalani saat ini bukan benar-benar datang dari diri kamu sendiri, melainkan sebuah pilihan yang datang dari tuntutan dan dorongan orang lain? Jika jalan yang sedang kamu tempuh saat ini adalah suatu tuntutan dan dorongan dari orang lain, maka akan sulit bagi kamu untuk menemukan kebahagiaan. Mungkin ada sebagian orang yang merasa tidak masalah dan baik-baik saja jika hidup yang dijalani tidak berdasarkan hati dan pilihannya sendiri. Mereka mungkin juga tidak masalah jika tidak menjadi diri sendiri. Selama hari ini bisa makan dan kebutuhannya tercukupi, mereka akan tetap melakukan itu tanpa adanya perlawanan dari dalam diri mereka. Lalu bagaimana dengan orang yang merasa tidak baik-baik saja jika harus menjalani hidup tidak berdasarkan dengan hati dan pilihannya sendiri? Bagi mereka yang mengalami hal ini, tentu saja hari-hari yang akan dialami akan terasa berat dan tidak membahagiakan. Karena apa yang mereka jalani tidak selaras dengan prinsip dan nilai-nilai yang ada pada diri mereka. Akhirnya mereka menjadi merasa tertekan dan terbebani ketika melakukan kegiatan itu. Perasaan tertekan ini memunculkan kegundahan dan kegalauan dalam diri yang mengakibatkan kita menjadi lebih cepat stres, mudah emosi, dan bahkan membuat kita tidak lagi percaya diri serta tidak lagi percaya kepada kemampuan diri sendiri. Memang pada dasarnya untuk menjadi diri sendiri itu bukan perkara yang mudah ketika ada sebagian orang yang mengharapkan kamu menjadi seperti yang mereka inginkan. Ada pergolakan batin yang terjadi ketika kamu memutuskan untuk memilih jalanmu sendiri. Lalu ada sebagian besar dari orang-orang terdekatmu seperti orang tua, pasangan, saudara, dan teman-temanmu justru pesimis dan meragukan keputusan dari pilihanmu itu. Ada banyak faktor yang menyebabkan keraguan itu datang. Mungkin saja disebabkan apa yang sedang kamu lakukan itu belum pasti. Apa yang sedang kamu lakukan itu belum memiliki bukti. Apa yang sedang kamu lakukan itu tidak biasa bagi mereka, atau apa yang sedang kamu lakukan itu di luar dari jalur atau kebiasaan yang ada di sekitar orang-orang terdekat kamu. Hal-hal itulah yang mungkin saja membuat mereka tidak yakin terhadap pilihanmu. Mereka akan lebih suka jika kamu melakukan hal yang sudah pasti. Mereka akan lebih merestui jika kamu mengerjakan dan melakukan sesuatu hal yang sudah ada atau yang sudah pernah mereka lakukan sebelumnya. Dan mereka mungkin akan lebih setuju jika kamu melakukan kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang pada umumnya. Apakah salah jika kita menjalani kehidupan atau melakukan suatu kegiatan dan pekerjaan tidak berdasarkan pilihan sendiri? Apakah salah jika kita menjalani kehidupan atau melakukan suatu kegiatan dan pekerjaan berdasarkan dorongan dan keinginan orang-orang terdekat kita? Memenuhi dan menjalani kehidupan sesuai dengan ekspektasi dan harapan orang terdekat justru akan menjadi hal yang paling baik untuk dilakukan ketika kita melakukannya dengan ikhlas, lapang dada tanpa adanya perasaan tertekan dan terbebani. Apalagi kegiatan itu dilakukan demi membahagiakan orang tua dan pasanganmu. Hal itu justru akan membuat langkah dan jalanmu menjadi semakin ringan. Namun yang jadi permasalahan adalah ketika kamu melakukannya dengan keadaan terpaksa, tertekan, dan terbebani. Hal ini jelas membuat hari-hari yang kamu lalui menjadi tidak membahagiakan. Karena ketidakberanian dan ketidakmampuan kamu untuk mengubah keadaan, akhirnya kamu menjadi marah pada diri sendiri. Kamu menjadi marah kepada orang-orang terdekatmu.
dan pada akhirnya kamu tidak lagi punya hasrat untuk mengejar mimpi dan kehidupan yang kamu dambakan. Jika kamu terus melakukan pembiaran terhadap keadaan yang seperti itu, maka lambat laun hidupmu akan semakin tidak memiliki arah tujuan yang jelas. Kita hidup di dunia ini cuma satu kali, jadi jangan sampai kamu membiarkan diri kamu menjalani kehidupan dengan cara dan keadaan yang tidak membahagiakan. Lalu, apa yang harus kamu lakukan? Sementara jalan ini adalah jalan yang disetujui dan direstui oleh orang tua. Sedangkan jalan ini adalah jalan yang didukung oleh pasangan dan orang-orang terdekat. Apakah kamu harus melawan dan memberontak demi memperjuangkan jalan yang kamu pilih? Apakah kamu harus bersikap egois dan keras kepala untuk mewujudkan impian dan harapan kamu? Perlu digarisbawahi jika hal ini bukan tentang membantah. Hal ini juga bukan tentang ketidakpatuhan atau pembangkangan terhadap orang tua dan pasangan. Sangat-sangat tidak dibenarkan jika kamu melawan dan memberontak dengan cara yang keras kepada orang tua dan pasanganmu. Ketidakyakinan dan ketidakpercayaan mereka terhadap jalan yang kamu pilih adalah bentuk kekhawatiran mereka terhadap diri kamu. Mereka takut kamu mengalami kegagalan. Mereka takut kamu mengalami kesusahan. Mereka takut kamu mengalami kesulitan dan penderitaan hidup jika kamu memaksakan diri untuk tetap berada di jalan yang kamu pilih. Makanya, membuat orang-orang terdekat yakin dan percaya dengan jalan yang kita pilih menjadi suatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Terlebih lagi, hal yang kamu lakukan itu belum membuahkan hasil seperti yang mereka harapkan. Kamu harus meyakinkan orang tua atau pasanganmu dengan cara sebaik mungkin. Bicaralah dari hati ke hati kepada mereka. Yakinkan mereka jika kamu pasti bisa sukses dan berhasil dengan jalan yang kamu pilih. Serta mintalah kepada mereka untuk tetap percaya dan bersabar dengan apa yang sedang kamu lakukan dan kerjakan. Karena sejatinya tidak ada orang tua atau pasangan yang ingin melihat orang yang dikasihi dan disayangi hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Dan ketika mereka melihat perjuangan, kegigihan, dan kerja kerasmu dalam mewujudkan mimpi melalui jalan yang kamu pilih, maka cepat atau lambat mereka pun mulai meyakini dan mempercayai diri kamu. Mereka pun pada akhirnya akan mendukung dan mendoakan agar kamu diberikan kemudahan dalam menempuh jalan yang kamu pilih, sampai akhirnya kamu mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan. Kamu tidak perlu cemas atau khawatir tentang pandangan dan penilaian orang lain terhadap diri kamu. Kamu juga tidak harus selalu memenuhi ekspektasi dan keinginan orang lain. Kamu pun tidak mesti menjadi seperti yang orang lain inginkan. Karena ketika kamu dalam keadaan sulit, apakah orang-orang yang dulu mendorong kamu akan menolong kamu? Ketika kamu dalam keadaan susah, apakah orang-orang yang dulu menuntut dan meminta kamu berada di jalan itu akan tetap berada di belakang kamu? Kamu itu hidup untuk diri kamu sendiri, bukan orang lain. Dan kamu sendirilah yang akan merasakan kesusahan, kesulitan, dan kepahitan hidup, bukan orang lain. Jadi pilih dan buatlah kisah hidupmu sendiri dengan pilihan yang kamu yakini dan percayai, agar kelak kamu tidak menyesal dan menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi pada hidupmu. Hidup itu adalah sebuah pilihan. Selama kita masih hidup, kita akan selalu dihadapkan pada sebuah pilihan. Setiap jalan yang kamu pilih pasti memiliki resikonya masing-masing. Hidup itu juga tentang ketidakpastian. Tidak ada yang benar-benar pasti dalam hidup ini selain kematian. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi kepada diri kita besok. Bahkan kita juga tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita dalam beberapa jam ke depan. Jadi, jangan biarkan diri kamu terkekang dengan hidup di bawah bayang-bayang dan ekspektasi orang lain. Jika hal ini terus dibiarkan, maka kamu hanya akan menjadi orang yang pesimis dan tidak lagi percaya akan kemampuan diri sendiri. Pada dasarnya, manusia tidak pernah sedikit pun kekurangan kemampuan untuk mengubah keadaan hidup. Mereka hanya kurang berani mengambil sikap dan keputusan. Mereka takut akan resiko yang besar jika mengambil jalan yang berbeda.
Mereka takut akan menerima kegagalan jika mengubah arah kehidupan. Padahal, dalam bidang pekerjaan apapun kita akan selalu berjumpa dengan yang namanya kesalahan dan kegagalan. Karena memang begitulah siklus kehidupan. Dimanapun kamu berada saat ini dan jalan apapun yang sedang kamu tempuh saat ini, kamu akan tetap mengalami suatu proses. Jalanilah hidupmu sesuai dengan nilai dan prinsip yang ada dalam dirimu. Yakin dan percayalah pada kemampuan diri sendiri. Jadilah diri sendiri dan jangan pernah takut untuk menjadi berbeda. Karena ketakutan adalah penghalang terbesar kamu untuk menjadi hebat. Dan ingatlah, kamu hidup untuk diri kamu sendiri, bukan orang lain.